Shalom, saudara-saudara terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa memiliki kehausan akan firman Tuhan yang hidup. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan menerima pertolongan Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Saudaraku, seperti biasanya kita selalu mengawali renungan dengan doa untuk mengarahkan hati kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang senantiasa mengarahkan dan menuntun langkah kaki kami, terpujilah nama-Mu yang kudus mengatasi langit, dan terpujilah kasih-Mu yang luas melebihi lautan. Bapa, pagi ini kami datang dengan ucapan syukur atas segala kasih karunia yang telah kami terima di sepanjang hidup kami dan perlindungan yang kami terima saat kami tidur tadi malam. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru untuk menjalani hari yang baru yang dipenuhi dengan pengharapan. Bapa, saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami mau mendoakan setiap orang yang biasanya mendengarkan renungan di channel ini. Kami memohon kuasa kesembuhan-Mu menjamah setiap orang yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan dari setiap penyakit dan kelemahan tubuh. Kami memohon mujizat-Mu terjadi bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Berikanlah jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Berikanlah hikmat untuk bisa mengerti kehendak-Mu di dalam setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Ya Bapa, sekarang kami mau masuk dalam saat teduh untuk menerima berkat firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami pengurapan yang baru dan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi dan memberikan kekuatan serta berkat-berkat yang baru melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui hari esok. Kehidupan manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Umur manusia hanya sekejap saja. Kita memiliki kehidupan di bumi dalam waktu yang terbatas, sama seperti pengetahuan kita juga terbatas. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 1, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Bukan hanya kita tidak bisa mengetahui hari esok, tetapi kita juga tidak bisa mengetahui apa yang akan kita alami hari ini. Ruang gawat darurat di rumah sakit dan tempat pemakaman penuh dengan orang-orang yang mempunyai rencana untuk hari esok, tetapi ternyata sesuatu terjadi hari ini dan rencana itu tidak pernah terjadi. Tua dan muda adalah ungkapan yang relatif bagi manusia, karena umur tidak menentukan lamanya kita hidup di dunia ini. Orang-orang muda pun bisa memiliki hidup yang pendek. Oleh karena keterbatasan umur dan pengetahuan kita, maka kita membutuhkan untuk bersandar kepada Allah yang Maha Tahu. Kita membutuhkan Allah yang pengetahuannya tiada terbatas, yaitu Allah yang mengetahui semua hari-hari kita, bahkan sebelum hari itu tiba. Kita ada di tempat yang rendah, tetapi Allah berada di tempat yang tinggi. Ia bisa melihat semua rute yang kita lalui, dan Ia bisa memperlihatkan sebuah rute yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Tetapi Allah hanya mau memberitahukan rute itu kepada kita apabila kita mau mengikut sertakan Allah dalam perencanaan kita. Di masa lalu, kita membuat keputusan tanpa pengarahan Allah, dan apabila kita diberikan kesempatan untuk memutar mundur waktu,
maka kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Berita buruknya adalah kita tidak bisa memutar mundur waktu. Namun, berita baiknya adalah kita masih hidup saat ini dan masih memiliki peluang untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijak sekarang ini. Kita tidak bisa mengubah hari kemarin, tetapi kita tidak perlu membuat hari ini sama seperti hari kemarin apabila kita mau membuat rencana yang bergantung pada pengetahuan sempurna dari Allah. Jikalau kita menghabiskan semua waktu dan rencana kita pada diri sendiri dan hal-hal kehidupan ini, maka kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa saat kita berhadapan muka dengan Allah di kekekalan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan nasihat yang bijaksana untuk menginvestasikan hidup kita dalam hal-hal yang kekal. Ia berkata dalam Matius 6 ayat 19-20, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli apapun pencapaian kita di dunia ini, semua manusia meninggal dalam keadaan bangkrut. Kita tidak bisa membawa harta yang telah kita peroleh di dunia ini, ataupun popularitas dan kesuksesan kita. Hanya hal-hal yang bersifat kekalah yang bisa kita bawa menghadap Allah nanti. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita yang tersisa dengan bijaksana. Marilah kita menginvestasikan hidup kita untuk hal-hal yang bersifat kekal, karena kita tidak tahu berapa lagi umur yang kita miliki di dunia ini. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya renungan ini dapat membangkitkan iman percaya kita dan mengubahkan hidup kita mulai hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang kekal, pengetahuan-Mu tiada batas dan jalan-jalan-Mu penuh dengan kebaikan. Terima kasih karena pagi ini Engkau telah mengajarkan kami untuk menginvestasikan hidup kami dengan hal-hal yang bersifat kekal. Terima kasih karena telah mengingatkan kami betapa singkatnya umur kami, sehingga kami harus menggunakannya dengan bijaksana. Bapa, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Kami memohon berkat dan petunjuk-Mu akan hal-hal yang harus kami lakukan. Berikanlah kami hikmat untuk bisa melihat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nilai kekekalan dan yang akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena saat kami meminta hikmat, Engkau berjanji untuk memberikannya. Ya Bapa, kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya kasih dan kuasa-Mu menopang negeri kami, serta memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi Indonesia. Kiranya Engkau memberkati seluruh wilayah Indonesia, baik tanah, udara, dan air. Berkati juga para pemimpin negeri ini dengan rasa takut akan Engkau dan kejujuran dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Biarlah Indonesia membawa terang-Mu bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.